Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sebulan kemudian, di sebuah pulau, puncak gunung berapi. Lin Tian berdiri di kawah gunung berapi tersebut. Dia tersenyum sambil memandang ke bawah kawah itu, lalu mengeluarkan sebuah bola yang seperti mutiara dari cincin penyimpanannya. Dia memberikan tanda ke atas mutiara tersebut, lalu melemparkan mutiara itu ke dalam kawah tersebut tanpa ragu sedikit pun. Seorang wanita yang memakai pakaian pria Jut merasa aneh, ketika dia melihat pria yang sedang berdiri di gunung berapi tersebut. Padahal, benda yang dibuangnya itu adalah harta langka yang sangat berharga, tapi begitu saja dibuang tanpa ragu oleh pria tersebut. Wanita berpakaian pria itu datang ke samping Lin Tian, dan masih menatap dia dengan wajah bingung. "Kenapa kamu membuang mutiara itu ke sini? Bukankah dengan mutiara itu kamu bisa membuat jiwamu lebih kuat, dan kekuatanmu juga bisa meningkat?" ucap wanita itu. Lin Tian hanya diam sambil memandang kawah itu, dan dia tidak terlalu memperhatikan wanita berpakaian pria tersebut. Karena dia sedikit tidak menyukai wanita ini, setelah apa yang dilakukannya terhadap orang tua di pulau sebelumnya. "Diamlah," ucap Lin Tian dengan sedikit marah. Si wanita terdiam saat melihat wajah marah Lin Tian, bahkan dia terasa seperti sedang ditekan oleh tekanan Lin Tian. Pada akhirnya wanita itu diam dan tidak lagi berbicara kepada Lin Tian. Itu sudah jelas kalau dia masih berbicara lagi, kemungkinan Lin Tian akan melemparkannya ke kawah gunung itu. Bayi kecil yang ada di kepala Lin Tian pun melihat wanita ini dengan aneh. Karena Lin Tian jelas-jelas masih dalam suasana hati yang buruk, tapi dia berani mengganggu Lin Tian. "Haciu, meong." Tiba-tiba saja bayi kecil bersin, dan seluruh tubuhnya menggigil tiba-tiba. "Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa tubuhku terasa kedinginan?" Bayi kecil merasakan hal aneh dari tubuhnya, dan itu membuatnya tidak bisa memikirkan apa yang terjadi. "Suatu saat kamu pasti akan menjadi pelindung dari pulau ini, dan pulau ini nanti akan jadi tempat kamu mewarisi tekad dari para kakek dan nenek itu," ucap Lin Tian melihat ke kawah tersebut. Perlahan-lahan formasi besar menyelimuti pulau itu, dan juga seluruh tumbuhan di sana pun bermunculan, dan itu membuat wajah wanita ini kaget tak percaya dengan apa yang dia lihat. Apa tujuan pemuda ini membuang mutiara itu ke dalam kawah? Dia bahkan sampai memasang formasi di pulau yang tidak bisa dibilang besar ini, pikir si wanita. "Kakak, apa nama pulau ini?" tanya bayi kecil kepada Lin Tian. Seketika saja wanita itu kaget ketika melihat kucing imut yang dapat berbicara itu. Padahal dia masih berpikir kalau kucing ini hanyalah kucing biasa, tapi sekarang kucing ini bukanlah kucing biasa. "Pulau ini adalah Pulau Mutiara," ucap Lin Tian sambil tersenyum. Kenapa Lin Tian memberi nama pulau ini Pulau Mutiara? Itu dikarenakan selama beberapa tahun dia berada di sini, dia telah mendapatkan banyak pelajaran dari orang tua yang ada di sini, dan Lin Tian menganggap semua orang tua itu adalah mutiara. Meskipun mereka sudah tua dan tidak memiliki kekuatan bertarung, tapi mereka juga tetap tersenyum serta mencoba untuk hidup dalam kebahagiaan. Dan meski mereka dibuang oleh keluarga mereka, tapi tidak ada rasa dendam atau benci terhadap keluarganya. Mereka hanya terlalu rindu, dan ingin melihat cucu serta anak mereka. Kemudian mereka berharap agar dijemput kembali oleh keluarga mereka sendiri. Karena itulah mereka hidup sebagai roh di sini. Meskipun semua hal yang dilakukan oleh semua orang di sini asli, tapi sudah jelas kalau mereka hanyalah roh saja. Setelah mendapatkan rasa senang dan kebahagiaan, barulah mereka akan pergi ke dalam siklus reinkarnasi mereka masing-masing, san itu seperti yang rela terjadi sebelumnya. Jadi, kemana kita sekarang?
Tanya bayi kecil. Mari lihat-lihat alam kehancuran dulu, jika pemimpinnya tidak enak dilihat, maka ambil alih saja alam kehancuran ini, balas Lin Tian sambil tersenyum dengan santai. Kamu gila ya? Kamu tahu sendiri kan, kalau alam kehancuran ini dikuasai oleh seorang dewa ilahi tingkat tinggi tahap puncak. Selangkah lagi dia akan masuk ke dalam dewa surgawi. Apakah otakmu itu bodoh? Ucap wanita berpakaian pria itu dengan marah. Gila ya, apa arti gila dari pikiranmu? Jika ada, ya itu. Coba kamu pikirkan baik-baik. Lin Tian bertanya balik dengan wajah santainya. Wanita itu terdiam dan tidak menjawab, kemudian dia langsung berpikir tentang apa yang dikatakan Lin Tian itu secara refleks. Lin Tian yang melihat wanita bodoh di depannya ini pun langsung berbalik, dan terbang keluar dari pulau tersebut. Dasar wanita bodoh. Maksud kakak adalah kamu yang gila, ucap bayi kecil dari jauh, dan membuat wanita itu sadar dari lamunannya. Kucing sialan. Apa maksudmu aku gila? Tunggu. Ucap wanita berpakaian pria itu sambil mengejar Lin Tian. Setelah keduanya jauh dari pulau, tiba-tiba saja dari gunung berapi itu, tepatnya di dalam lahar dari mutiara yang tadi terbenam, tiba-tiba saja keluar dari lava tersebut. Krekek-krekek, bang. Perlahan-lahan mutiara itu pecah, dan tampak seekor anak burung kecil lahir dari mutiara tersebut, meski kecil tapi tubuhnya diliputi oleh api yang cukup panas. Burung kecil itu melihat ke langit tempat Lin Tian berdiri, dan setelah itu dia memakan cangkang mutiara yang telah hancur tersebut. Kemudian setelah selesai, burung itu masuk ke dalam lava panas. Di dalam lava itu pun si burung api tetap diam seperti sedang tertidur, tapi dia masih melihat dan mengingat wajah orang yang memberi dia kekuatan dan juga sebuah simbol di keningnya. Di keningnya ada sebuah cahaya yang muncul, dan sebuah nama di keningnya terlukis di dalam pikiran burung kecil itu. Xiao Niao. Wush. Lin Tian berhenti di tengah laut yang kuat tersebut sambil berpikir sejenak, dan tidak lama setelah itu wanita tadi pun muncul di belakang Lin Tian. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengejar Lin Tian, tapi dia masih jauh ketinggalan dari Lin Tian. Dia juga sedikit kelelahan, itu karena aura di laut serta angin di laut itu. Kenapa kamu berhenti? Tanya wanita tersebut. Kamu memiliki peta alam kehancuran ini kan? Tanya Lin Tian dengan sedikit malu. Jangan panggil aku aku memiliki nama tahu, teriak wanita berpakaian pria itu dengan marah kepada Lin Tian. Iya, memiliki nama, siapa namamu? Apakah kalau pagi namamu adalah Paman, dan saat malam adalah Bibi? Begitukah? Ucap Lin Tian sambil meledek wanita tersebut. Aku Lan Jingyi, ucap wanita tersebut dengan marah. Mendengar nama wanita itu, Lin Tian merasa sedikit aneh. Kenapa nama wanita ini memiliki arti yang bagus, tapi memakai pakaian pria? Apakah wanita ini kehilangan otak kanannya? Itulah yang sedang difikirkan Lin Tian. Sial, apa yang kamu pikirkan? Kamu pasti sesang memikirkan arti namaku yang bagus, tapi malah memakai baju pria, begitu ya, ucap Lan Jingyi. Tidak kok, aku tidak berpikir seperti itu, balas Lin Tian. Bang, bunyi ledakan terdengar dari jauh, dan Lin Tian yang sedang berdiri di langit pun juga mendengar ledakan itu. Itu sudah jelas, kalau ada seseorang yang sedang bertarung dari kejauhan. Tanpa menunggu lama, dia pun terbang menuju arah ledakan tersebut dan meninggalkan wanita berpakaian pria yang marah ini. Aku belum selesai berbicara denganmu, teriak Lan Jingyi dengan marah sambil mengejar Lin Tian dari belakang. Kakak, sepertinya kita bisa mendapatkan tumpangan gratis di sini, ucap bayi kecil. Mungkin saja. Mari kita lihat dulu, seperti apa orang-orang yang bertarung di sana, balas Lin Tian sambil terbang dengan cepat ke arah ledakan besar itu. Bang!
Hahaha, kami adalah bajak laut hantu. Serahkan harta kalian beserta para wanita, maka kalian akan kami lepaskan, ucap pria yang menggunakan baju hitam, dan berdiri di atas kapal dengan bendera tengkorak. Jangan bermimpi, teriak seorang pria dengan memakai pakaian serba putih. Sudah jelas mereka kemungkinan berasal dari kekuatan yang luar biasa, karena baju dan kapal mereka sangat mewah dan besar. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Jika kita mengungkapkan kekuatan kita di sini, maka kemungkinan besar musuh-musuh kita akan mengetahui keberadaan kapal ini, ucap seorang pria dengan wajah serius. Aku tahu, meski aku ingin membunuh mereka, aku pun juga dalam keadaan yang tidak bisa apa-apa. Sial, racun ini sungguh mengerikan, ucap pria berbaju putih itu. Sudah jelas kalau dia adalah pemimpin dari semua orang di kapal tersebut, dan juga berasal dari kekuatan besar. Ush! Lintian muncul di langit yang jauh dari dua kapal yang sedang bertarung itu, dan dia melihat satu kapal dengan pakaian bajak laut, dan kapal yang satu dengan pakaian serba putih. Tunggu, kenapa? Belum selesai Lan Jingyi berbicara, saat dia melihat kapal yang berisi orang berpakaian serba putih itu, mata Lan Jingyi dipenuhi dengan kejutan. Kenapa orang-orang ini tidak melawan dan hanya bertahan? Kekuatan mereka jelas-jelas berada di atas bajak laut tersebut, ucap Lintian dengan bingung. Bajak laut itu paling kuat hanyalah seorang di alam dewa tingkat rendah tahap awal, dan yang lain hanya di alam kaisar. Tapi berbeda dengan kapal yang berisi orang berpakaian serba putih, yang mana isinya adalah beberapa orang dengan alam dewa tingkat rendah, serta ada satu orang dewa tingkat menengah di sana. Lintian menggunakan mata kaisarnya untuk menembus ke dalam kapal. Di sana dia merasakan ada dua aura yang cukup kuat, satunya adalah seorang wanita, dan yang lain adalah seorang anak kecil yang sedang memeluk wanita tersebut. Orang-orang ini, Lan Jingyi tiba-tiba berbicara dengan agak tidak pasti, dan wajahnya terlihat sedikit jelek saat Lintian memandang wanita yang terlihat cemas itu. Karena setahu dia, wanita ini selalu bersikap tidak menyenangkan di mata Lintian. Tapi tiba-tiba saja dia menjadi cemas dan marah, ketika dia memandang kedua kapal tersebut. Sepertinya kamu tahu kapal itu, ucap Lintian dengan tenang. Itu, wanita tersebut diam dan tidak menjawab, dan tentu saja dia tahu kapal siapa itu. Di bawah semua orang sedang bertahan dari serangan para bajak laut itu, dan orang di tahap dewa tingkat menengah itu pun terlihat bersikap aneh. Karena biasanya dengan kekuatan yang dia miliki, orang itu pasti bisa mengalahkan semua bajak laut itu. Lindungi kapal, dan terus kemudikan kapal ini. Jangan sampai nyonya besar dan tuan muda kecil dalam bahaya. Dan cobalah tetap menahan kekuatan kalian, ucap pria parubaya tersebut. Bang, di dalam kapal, ibu, ucap pria kecil yang ada di pelukan wanita yang cantik itu. Pria kecil memandang wanita itu dengan wajah cemas dan ketakutan, saat dia mendengar berbagai ledakan di luar kapal. Tenang saja, semua pasti akan baik-baik saja, ucap wanita tersebut dengan lembut, sambil mengelus kepala anak kecil itu. Mereka adalah ibu dan anak, dan mereka berdua adalah orang yang dimaksud nona besar dan tuan kecil oleh pria yang sedang bertarung dengan bajak laut itu. Bang, itu kapalnya, teriak salah satu pria berpakaian hitam, dan memakai topeng di wajah mereka. Jumlah mereka ada lebih dari 100 orang, dengan kekuatan paling rendah adalah dewa tingkat rendah. Bisa dibilang, mereka termasuk orang kuat di alam kehancuran tersebut. Ketua, ucap salah satu orang berpakaian hitam. Ya, kita ke sana. Ingat ini, bunuh semuanya, dan jangan sisakan satupun yang orang hidup, ucap pria yang memimpin itu. Siap, jawab bawahannya. Mereka semua terbang menuju dua kapal yang sedang bertempur tersebut,
dan tanpa diketahui dari kedua belah pihak, kalau akan ada pasukan lain yang datang dari jauh. "Bang bang, ibu," ucap anak kecil itu dengan erat memeluk ibunya. "Maafkan ibu nak, karena ibu ingin mencari kakakmu, semua ini akhirnya terjadi," ucap sang ibu dengan wajah sedih. "Tidak, aku juga ingin mencari kakak," ucap anak kecil berumur 8 tahun itu. Si ibu hanya bisa menghela nafas. Suaminya sendiri pernah melarang dia untuk tidak pergi keluar, di saat masih terjadi perang saudara di dalam keluarga mereka. Tapi karena dia cemas dengan anak tertuanya, maka dari itu dia dengan sembunyi-sembunyi, dia membawa pasukan miliknya sendiri untuk pergi mencari anak tertuanya itu. Akibat dari itulah, dia dikejar oleh orang berpakaian hitam tersebut. Dan saat mereka berhasil lolos, malah para bajak laut hitam ini muncul di depan mereka. Memang benar dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menghancurkan para bajak laut itu. Tapi jika begitu, maka posisi mereka akan diketahui oleh orang-orang berpakaian hitam tersebut. "Wah, ada yang datang," ucap Lin Tian dengan santai sambil memandang ke kejauhan. Mendengar ucapan itu, wajah wanita berpakaian pria itu berubah menjadi sangat jelek. Dia terlihat semakin cemas, tapi masih tetap tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Lin Tian yang melihat sikap wanita tersebut hanya diam dan menghela nafas. Dia tidak mengerti dengan wanita yang satu ini, karena berbeda dengan wanitanya yang bisa dibilang Lin mudah dimengerti. Kadang-kadang sikap mengalah terhadap kedua istrinya itu bukanlah karena dia takut, tapi karena dia menghormati istrinya. Tapi jika kedua istrinya melakukan hal yang salah, tentu saja Lin Tian akan marah besar kepada keduanya. "Hehehe, akhirnya kami menemukan kalian," ucap sosok yang tiba-tiba muncul di langit, dengan pasukan 100 orang di belakang pria itu yang berpakaian sama dengannya. "Siapa kamu? Berani Belu?" Selesai bajak laut itu berbicara, dia sudah diserang duluan. Dan, boom! Serangan pedang meledakkan seluruh kapal serta isi kapal bajak laut tersebut, hingga rata tanpa tersisa. Hampir semua bajak laut yang berada pun mati, tanpa tubuh yang lengkap di laut tersebut. "Sungguh kekuatan pedang yang luar biasa," ucap Lin Tian yang sedikit memuji teknik pedang yang digunakan oleh pria bertopeng itu. Kalian," teriak kapten bajak laut itu dengan penuh kebencian menatap pria bertopeng itu. "Ush, krekek, aku tidak suka ditunjuk-tunjuk, dan apalagi ditatap seperti itu," ucap pria bertopeng. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."